Maaf, saya nyalakan rekamannya. Baik, saya akan mulai dengan presentasi ini. Mudah-mudahan terbaca ya. Nah, di materinya partial square. Oke. Nah, saya nggak tahu jalan dengan baik apa enggak di sini. Oke, jadi kalau metode ini ya partial square ini sebetulnya dikembangkan oleh Hermann Wald. Ya, sorry, ada 2 yang masuk ya. Sama halnya apa namanya metode yang lain, PLS ini dikembangkan sebagai alternatif dari penyelesaian model persamaan struktural yang tentunya ini mungkin seperti yang ditanyakan Pak Edi kemarin, yang dasar teorinya lemah. Sebetulnya apa yang dimaksud dasar teori lemah ini, apakah teori antar hubungan variabel itu yang masih lemah, atau teori dari model persamaan struktural ini saja yang lemah, kan begitu ya. Oke, mudah-mudahan yang pertama ya, yang pertama yang diharapkan itu kalau antar variabel itu secara teori masih lemah, artinya belum banyak teori gitu ya, bisa jadi mungkin yang dimaksudkan seperti itu. Nah, dalam PLS ini mungkin yang paling banyak, bukan paling banyak, paling banyak dipakai orang. Yang paling banyak dipakai orang bisa jadi nama aplikasinya itu Smart PLS. Tapi bukan berarti hanya Smart PLS loh yang bisa digunakan untuk menyelesaikan PLS ini ya. PLS itu singkatan dari partial least square. Jadi kalau least square itu kan ada ordinary least square, ada macam-macam ya. Di sini ada partial least square gitu. Nah, di dalam Smart, karena yang akan kita pakai sebagai teladan adalah Smart PLS aplikasinya. Nah, di sini ada 2 model hubungan antara indikator dan variabel latennya itu atau faktornya itu. Kalau di dalam AMOS itu mostly atau hampir semua atau bisa dikatakan hanya bisa model reflektif yang sifatnya, di dalam PLS ini bukan hanya reflektif tapi formatif juga ada. Formatif juga ada. Nah, jadi kita lihat misalnya teladan seperti ini, ya. Misalnya hubungan antar variabel seperti ini. Di sini ada faktor ya kan. Di sini kan laten variabel atau di sini faktor. Artinya kalau faktor atau laten variabel ini kita tidak bisa mengamatinya secara langsung. Ya. Mengamatinya melalui indikator-indikator. Ya. Jadi ada yang gambarnya bulat ini kita masih konsisten dengan notasinya ya. Jadi katakanlah di sini kalau kita lihat tujuan akhirnya di sini ya, tujuan akhirnya di sini adalah minat kembali ke luar negeri misalnya. Nah, adapun ada faktor-faktor yang menghubungkan sebelum ke minat luar negeri ini, tentunya misalnya ada kesejahteraan keluarga yang tentunya di sini kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang berhubungan erat dengan kesejahteraan keluarga ini, misalnya faktor status sosial, motivasi kerja ke luar negeri, dan faktor ekonomi keluarga. Nah, balik dulu. Adapun yang kita gambarkan dalam AMOS kemarin, ya minggu lalu itu, yang seperti ini misalnya. Jadi misalnya motivasi kerja di luar negeri itu ada indikatornya ini, indikatornya. Ya. Ini ada pendorong keluar negeri, ada penarik yang berasal dari luar negeri, ikut-ikutan kawan atau ikut-ikutan keluarga yang sudah ada di sana dan sebagainya. Nah, yang seperti ini hubungannya reflektif ini. Jadi faktor motivasi kerja ini direfleksikan oleh indikator-indikator ini.
Jadi reflektif, kalau reflektif ke sana ya, hubungan panahnya ke sana. Sedangkan yang seperti ini, faktor sosial, status sosial, faktor ekonomi keluarga dan sebagainya ini formatif. Ini dibentuk oleh dibentuk oleh misalnya di sini ada indikator pendidikan, bangunan tempat tinggal, rasio densitas keluarga per luas lantai gitu kan. Maksudnya dalam keluarga itu menempati rumah yang luasnya berapa, anggota keluarganya berapa gitu ya. Jadi di sini digunakanlah istilah rasio, bukan luas bangunan dan sebagainya. Nah, yang sedangkan di sini misalnya ada pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, jumlah anggota keluarga yang bekerja dan sebagainya. Ini pokoknya yang arahnya ke sana ini formatif. Ini formatif. Kemudian ini kesejahteraan keluarga ini juga formatif ini. Ada kesehatan, ada kekayaan yang membentuk faktor kesejahteraan keluarga ini. Sedangkan minat keluar negeri ini reflektif ya. Jadi dibedakan antara ini formatif, ini reflektif ya. Reflektif direfleksikan oleh ya. Oke, jadi andaikan dibangun dari teori itu dibuat gambar seperti ini nih ya. Jadi hubungan antar faktor ini seperti ini ya. Kalau kita lihat ya. Nah, ini pengantarnya. Nah, PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori. Jadi tetap saja itu sifatnya tetap konfirmatif ya. Dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengeksplor, kalau misalnya belum ada dasar teorinya, artinya masih konsep. Ya. Kalau konsep seolah-olah tetap saja diperlakukan seperti teori, kan gitu. Nah, kalau kemarin yang kita pelajari model persamaan struktural atau SEM-nya itu menggunakan AMOS atau Analysis of Moment Structure ini, AMOS itu dalam istilahnya kalkulasinya itu menggunakan konsep atau basisnya kovarian. Jadi hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel. Sedangkan PLS misalnya kan di sini ada kan misalnya kalau nggak smart PLS ada visual PLS, ada PLS yang lain lah. Ini cuman dua yang disebut. Itu berbasis varian, artinya masing-masing variabel berdiri sendiri-sendiri. Dasar perhitungannya ya, dasar kalkulasinya itu begitu. Nah, PLS baik smart PLS misalnya itu mampu menghindari ini apa yang disebut dengan ini permasalahan model rekursif ya. Dalam permasalahan model rekursif itu inadmissible solution. Jadi jawaban yang tidak tidak diperkenankan gitu. Atau ini adanya indikator formatif di dalam apa namanya AMOS nggak ada indikator formatif. Yang ada reflektif gitu ya. Nah, kemudian di dalam pemodelan baik sebetulnya baik PLS maupun Smart PLS maupun AMOS itu kita kenal dua model ini. Yang pertama yang disebut dengan inner model. Inner model itu model struktural yang menghubungkan antar variabel. Jadi faktornya itu ya faktornya. Yang kedua outer model. Nah, outer model itu menghubungkan indikator dengan variabel laten lainnya. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan oke, ini mengulang lagi yang tadi sudah saya sebutkan, cuma dipertegas di sini. Ya. Yang ini reflektif, ya, ini reflektif atau refleksif, bahasanya aja. Ini formatif, form dibentuk ya. Nah kalau reflektif ini, kalau dilihat gambar panahnya ini ya, jadi di sini ada tiga persamaan, bahwa ini adminnya mau masuk. Bahwa X1 ini itu nilainya sama dengan nih faktor loadingnya di sini berapa? Faktor loading ini kali nilai di sini ditambah error. Demikian juga di sini. X2 di sini sama dengan faktor loadingnya kali faktor utama di sini tambah error dan seterusnya. Ya. Ini kalau reflektif. Nah kalau formatif di sini, ini yang disama dengankan. Nah, ini sama dengan
Nah, kalau di sini menggunakan lambda, mungkin di sini menggunakan lain yang apa ya, nanti kita lihat notasi konvensinya apa gitu ya. Berapa kali X1 ditambah berapa kali X2 ditambah berapa kali X3 ditambah error. Nah, error. Nah, gini, ini error nih, zeta ini error juga ya. Oke. 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 Nah, ini beberapa contoh indikator yang modelnya reflektif ya. Tadi ya, misalnya sikap, niat membeli dan sebagainya. Nggak apa lah. Ini ciri-ciri model reflektif. Ya. Kalau ciri-cirinya arah hubungan kausalitas dari variabel laten ke indikator, arah panahnya itu dari bulatan ke yang kotak, gitu ya. Antar indikator diharapkan saling berkorelasi. Antar indikator diharapkan saling berkorelasi ya. Karena kan bentuk makanya dasar instrumen harus memiliki internal konsistensi reliability. Menghilangkan satu indikator tidak akan merubah makna dan arti variabel yang diukur ya. Sorry. Nah, error pada tingkat indikator. Jadi error pada tingkat indikator ini reflektif kan. Errornya pada tingkat indikator. Ini errornya di sini errornya. Ya. Errornya. Ya. Oke. Nah, sedangkan sebaliknya yang formatif arah hubungan kausalitas dari indikator ke variabel laten. Karena kan form membentuk dia. Antar indikator diasumsikan tidak berkorelasi. Nah, oke? Tidak perlu uji reliabilitas konsistensi internal. Kemudian menghilangkan satu indikator berakibat merubah makna dari variabel laten. Kesalahan pengukuran berada pada tingkat variabel laten. Jadi kesalahannya di sini. Jadi kalau ini tidak signifikan, misalnya X1 ini nggak signifikan, berarti yang membentuk ini faktor komposisi 1 ini X2 dan X3. Hanya dipengaruhi X2 dan X3 ini. Gitu. Oke. Baik. Nah, ini contoh ya, contoh. Kita perhatikan notasinya. Ingat ya. Ini ada bulatan, ada elips ya. Nah, di sini ini panahnya ke sana nih. Ini panahnya ke sana. Panahnya ke sana. Berarti ini reflektif. Ya, ini reflektif. Ini reflektif ya. Direfleksikan oleh jadi psi 1 ini direfleksikan oleh X1, X2, X3. Errornya ada di sini. Errornya di sini ya. Oke, sedang di sini ini formatif. Ini formatif, jangan lupa. Kalau formatif seperti ini dituju ya, yang bulatan atau elips ini dituju, di errornya di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada psi, di sini ada eta ya. Di sini ada psi, di sini ada eta. Kurang lebih kalau psi ini adalah variabel eksogen. Variabel eksogen. Variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain kecuali indikatornya. Ini indikatornya ya. Ini eksogen. Jadi ini eksogen ya. Nah, di sini ini endogen, ini dipengaruhi oleh ya. Ini endogen, makanya notasinya di sini eta. Ini eta, ini eta ya. Nah, oke. Di sini eta 1 itu reflektif. Ya. Maka di sini notasinya tidak kita gunakan X karena umumnya X itu untuk yang eksogen, indikator-indikator eksogen. Kita gunakan Y untuk indikator yang endogen. Indikator endogen. Ini reflektif ya. Ini juga reflektif. Karena reflektif. Oke. Nah, karena eta 1 ini variabel endogen yang juga dipengaruhi oleh psi 1 dan psi 2, di sini ada errornya. Ini ada errornya. Demikian juga eta 2 ada errornya juga. Ini ada error. Ya. Tentunya masing-masing indikator ini juga ada errornya kalau dia reflektif ya. Oke. Nah, sekarang ini yang disebut dengan outer model. Ini outer modelnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 outer model. Yang inner modelnya itu yang menghubungkan ini inner model. Jadi
ada psi 1, psi 2, eta 1, eta 2. Ini yang keempat ini inner, bagian dalamnya, inner model. Nah, makanya yang namanya model persamaan struktural itu gabungan dari ini faktor, analisis faktor, analisis faktor, analisis faktor, dan analisis jalur. Ini analisis jalurnya itu. Analisis jalurnya. Nah, jadi misalnya ini yang di sini ini ada 4 persamaan. Tadi ya. X1 sama dengan lambda X1 psi 1 tambah delta 1. X2 sama dengan ya. Lambda X2 psi 1 tambah delta 2. Kemudian yang ketiga ini X3 sama dengan lambda X3 kali ini tambah ini. Nah, ada 3. Tapi kalau di sini ada satu persamaan bahwa yang dinyatakan sebagai sama dengan ini. Psi 2 sama dengan lambda X4, X4, lambda X5, X5, lambda X6, ini dijumlahin ya. Plus dijumlahkan sama ini, delta 4. Jadi yang menuju panahnya ada berapa? Ada 4 ya, berarti 4 komponen. Gitu. Demikian juga eta 1 ini merupakan, di sini ada reflektif ya. Kalau reflektif ya berarti Y1. Y1 sama dengan lambda Y1 psi 1 plus epsilon 1 lambda Y2 ini sama dengan Y2 ini sama dengan lambda Y2 eta 1 plus epsilon 2 gitu ya. Dan yang keempat ini juga karena reflektif yang dinyatakan Y3 dan Y4 sama seperti menyatakan Y1 dan Y2 tadi. Tuh. Nah, inner modelnya ada 2 persamaan. Ada 2 persamaan ya. Yang pertama eta 1 ini. Eta 1 ini sama dengan gamma 1. Gamma itu notasi pengaruh langsung dari eksogen ke endogen. Jadi eta 1 sama dengan gamma 1 kali psi 1 ditambah gamma 2 kali psi 2 ditambah errornya. Errornya ini KSI. KSI ya. KSI 1. Itu yang pertama, inner model yang pertama, persamaan inner model pertama, inner model itu ada 2 persamaan. Yang pertama itu, yang kedua ini eta 2. Bahwa eta 2 ini sama dengan, nah gini. Ini ada yang mempengaruhi dari eksogen, variabel eksogen, maka di sini pakai gamma 3 psi 1. Gamma 4 psi 2 ya, ditambah beta 1 eta 1. Karena ini variabel ini pengaruh langsung dari endogen ke endogen, kita gunakan beta. Setelah itu nah, ditambah, jangan lupa ditambah ini. Ditambah psi 2. Nah, itulah yang dinyatakan sebagai model persamaan tadi. Ini yang barusan saya sebutkan ya. X1, X2, X3 ya. Ini outer modelnya ada dari faktor pertama ini yang sifatnya reflektif. Kalau reflektif bentuknya seperti ini, kalau formatif seperti ini ya. Yang dinyatakan ini reflektif lagi variabel laten endogen. Ini variabel laten endogen 2, reflektif juga. Ini outer modelnya, sedang inner modelnya adalah ini yang tadi saya sebutkan. Nah, itu konversi diagram ke jalur persamaannya kalau ditanyakan seperti itu. Ya, ini ya. Nah, kemudian ada pendudukan parameter. Ya. Dan pendudukan parameter ini kalau kita tidak bicarakan di sini secara teorinya, kita ambil saja misalnya dari dari teladan saja. Ya. Teladan saja. Kita lihat teladannya saja ya. Oke. Saya ganti pindah laptop karena harus 2 laptop. Ya. Oke, sebentar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Oke.
saya rasa udah banyak yang pernah pakai Smart PLS. Ada yang belum pernah pakai Smart PLS? Belum, Prof. Ada yang belum ya? Belum, Oke, Prof. kalau belum, saya ulangi bagaimana melakukan ini ya. Oke. Tapi asumsinya bahwa di komputernya sudah ada Smart PLS. Ya. Jadi kalau Smart PLS itu dinyalakan, munculnya seperti ini. Jendelanya seperti ini. Ini Smart PLS 2. Ini Smart PLS 2. Sekarang sudah Smart PLS 3 mestinya ya. Ini yang saya punya ini 2. Dan pada saat saya menginstall itu, per 3 bulan mereka yang punya ini karena free, yang 2 itu masih free dulu. Tapi juga ada keterbatasan, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa belajar. Bahwa setiap 3 bulan sekali saya dikasih update password-nya istilahnya kan gitu kan ya. Serial number-nya itu dikasih terus per 3 bulan. Nah, saya pernah lupa jadi sudah dikasih, lupa saya masukkan di komputer karena waktu itu lama nggak ngajar, pernah inaktif, jadi saya pernah harus request lagi. Nah, oke. Jadi di sini tentunya datanya sudah disediakan. Ini file create new project ya. Misalnya ini namanya budaya kerja. Saya sudah siapkan filenya. Excel yang namanya budaya kerja. Tapi biasanya ekstensi dari Excel-nya itu CSV ya, comma separate value. Jadi bukan XLS. Ya. Ini kemudian saya cari, ini saya tempatkan. Nah ini sudah saya tempatkan di sini biar cepat. Ya. Nah kemudian finish gitu ya. Nah setelah saya panggil, di sini ada budaya kerja sebelah kiri ini. Ya. Kalau ini kita klik begini, kita klik plusnya ini ada 2 di sini. Ada 2 file, yang pertama CSV-nya, yang kedua SPLSM-nya, untuk menggambar. Jadi kalau kita klik yang pertama, ini datanya seperti apa? Datanya seperti ini. Nah, ini sebagian datanya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita ingin menggambar hubungan antar variabel itu. Jadi variabel itu katakanlah yang X1, X2, 11, 12 sampai yang indeks pertamanya 1 itu untuk variabel pertama, yaitu untuk variabel misalnya kepemimpinan. Jadi di budaya kerja itu ada sarana kerja, ada kepemimpinan dan budaya kerja. Nah, jadi untuk X11 sampai X15 ini indikator untuk kepemimpinan. X21 sampai X25 ini indikator untuk sarana kerja. Y-nya ini budaya kerja. Ya, andaikan gitu ya. Nah, kemudian saya bisa klik di sini, gini ya, budaya kerja di sini. Klik ini, diklik, double klik kiri 2 kali, gitu muncul seperti ini. Andaikan secara teori. Nah, ini cara gambarnya kita gunakan nih ya, bulatan nih. Nah, ini taruh sini agak panjang ke bawah dikit soalnya nanti biar bulat. Nah, gini ya. Nah, 3 kali. 1, 2, 3 karena 3 variabel X1, X2 dan Y kan gitu ya. Satu lagi Y-nya di sini misalnya. Oke. Saya gambar ini. Oke. Di sini munculnya new 1, new 1, new 2 gitu. Kita bisa ganti. Ini jangan lupa pindah dulu ke panah ini switch ya. Kemudian letakkan di sini klik kanan begitu ya. Kemudian rename atau klik F2. Di sini misalnya kepemimpinan ya. Oke. Kemudian dengan cara yang sama, ini klik kanan atau tekan F2, ini sarana kerja ya. Tentunya kalau dalam hal gambar ini mungkin lebih cepat ini daripada Amos gitu ya. Karena di sini hanya dibutuhkan bulutan dan panahnya saja. Oke, rename ya. Ini budaya kerja. Budaya kerja. Tekan F2 tadi ya. Nah,
Nah, setelah itu tadi kan bahwa X11 sampai X15 ini itu indikator dari kepemimpinan. Jadi ini kita geret saja begini. Jadi tidak seperti Amos yang agak lama ya. Nah, gini. Nah, kalau kita ingin meletakkan posisi ini di atas, ya tinggal ini klik kanan begini ya, dipindahkan di atas, align top atau Alt W. Nah, gini. Ya. Kemudian X21 sampai X25 ini indikator untuk sarana kerja, misalnya gini. Kita maunya di bawah atau Alt bottom, Alt S. Nah, gini. Dan yang satu ini indikatornya adalah Y1 sampai Y5. Ini letakkan di sini, klik ke kanan atau Alt D, Alt right. Nah, setelah itu andaikan secara teori hubungannya adalah seperti ini. Nah, ini outer model, ini outer model, ini outer model, ya. Ini outer model nih, ya. Outer model. Nah, inner modelnya ini yang hubungan antar yang merah-merah ini. Nanti kalau sudah benar hubungannya, ini warnanya jadi biru. Ya, jadi gini, kita hubungkan dengan panah ini misalnya, dari sini sarana ini ke sini, plug, ya. Jadi tarik ke sini, klik kiri sekali. Tarik dari sini ke sini, klik sekali. Nah, biru kan? Nah, at least hubungannya seperti ini. Tapi ada hubungan antara kepemimpinan dan budaya kerja ini ke sini nih. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kalkulasi. Jadi tetap aja pakai yang namanya iterasi ya. Kita klik di sini calculate PLS algorithm. Jadi pakai algoritma PLS ini kita klik saja begini. Ini default-nya. Default untuk menjalankan program yaitu iterasi maksimumnya 300 ya. Kriterianya ini kriteria konvergen. Ini kriteria konvergennya itu 1 kali 10 pangkat min 5, jadi 1/100.000. 1/100.000 perbedaannya. Jadi digit kelima ya, ini 0, dari digit kelima 00001 gitu. Initial weight-nya seperti hanya di Amos ini 1 ya. Kemudian kita klik OK aja, finish saja begini. Ya, kan keluar muncullah gambar seperti ini ya. Sepertinya gampang kan ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana memaknai dari ini semua ya? Memaknai dari semua. Kalau dalam Amos ini kan ini faktor loading ya, faktor loading ya. Ini faktor loading, ini faktor loading. Ini pengaruh langsung ke sini, ini pengaruh langsung ke sini, ini pengaruh langsung ke sini kan. Ini koefisien determinasi ya, 0 karena di sini adalah variabel eksogen di sini kan, variabel eksogen. Jadi enggak ada R kuadrat. Yang ada R kuadratnya itu variabel endogen. Ini endogen ya. Kuadrat. Oke, nah kita lihat untuk lebih detailnya kita bisa lihat report ini ya. Report ini di default-nya, default report ini. Nah, oke. Nah, kita lihat yang pertama outer loading. Outer loading. Nah, sama itu outer factor loading. Outer itu karena outer model, loading, faktor loading. Gitu ya. Nih, jadi kan X1 sampai X15 tadi, X11 sampai X15 itu adalah faktor loading untuk kepemimpinan. Ya. 21 sampai 25 ini faktor loading untuk sarana kerja. Ya. Sedang Y1 sampai Y5 ini adalah faktor loading untuk budaya kerja. Nah, di sini kalau kita lihat yang mana yang valid, yang mana yang tidak, kita bisa lihat yang di bawah 0,5 tidak valid. Oh, di sini berarti 0, yang X25 ini tidak valid. Ya, ini. Ya, ini satu-satunya yang di bawah 0,5. Jadi indikator X25 itu tidak valid untuk faktor sarana kerja. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan diskriminan validity? Diskriminan validity, istilah lain dari outer loading ini adalah convergent validity. Jadi validitas kekonvergenan. Nah, valid, makanya biasanya digunakan untuk lihat dia valid apa enggak. Valid apa enggak ya. Nah, sedangkan yang kedua itu yang cross loading ini kalau ini outer loading, cross loading ini ya. Loading ini.
Cross loading ini itu istilah lainnya diskriminan validity. Diskriminan itu ya untuk mendiskriminasi. Diskriminasi valid apa enggak? Ya, valid apa enggak? Ya. Nah, kalau kita lihat dalam hal ini ya untuk cross loading. Cross loading itu nilainya valid apa enggak? Nah, ya. Artinya begini, untuk X1 sampai X15 ini, X11 sampai X15 ini, kan indikator dari kepemimpinan nih. Mestinya nilai-nilai di sini itu ya secara absolut lebih besar daripada yang lain. Kalau kita lihat ya 1, 2, 3, 4, 5, ini 0,9, ini 0,4, 0,4, 0,9 dan sebagainya. Nah ini artinya semua di sini valid ya. Semua di sini valid yang X11 sampai X15 valid untuk kepemimpinan. Artinya kan namanya tadi diskriminan validity. Diskriminan validity. Jadi penentu mendiskriminasi. Coba sekarang X21 sampai X25. Nah, X21 di sini 0,7 paling besar, 0,9 paling besar, 0,9 paling besar, 0,9 dibanding sini ya. 0,4 juga paling besar ya. X22 berapa? Oke. Ini Y1, Y2, Y3, 4, 5 masih paling besar ya. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat dari cross loading-nya itu nilainya semuanya juga lebih besar ya. Oke, cross loading. Nah, sorry. Ini ini yang kita lakukan ini biasanya orang menggunakan uji indikator itu. Ya. Tadi ada apa namanya X25 yang nggak valid, misalnya ini bisa dalam hal ini ada yang menganalisis, oke, dianalisis ulang dong kalau begitu gitu ya. X25 gitu. Jadi X25 ini dimatikan. Ya. Cara matikannya ya tentunya dengan meng-cut ya, dengan meng-cut di sini. Sorry. Kalau ini di delete begini, hilang ya. Hilang. X25. Sorry. Salah tadi, bukan itu ya. X25 bukan itu, X25 mah di sini. Nah, ini ya. X25. Nah, ini terus dihitung ulang. Beres algoritmanya, kita klik finish. Nah, kemudian laporan tadi, ini kok LaTeX. Nah, kecepatan ngekliknya ya, di default aja. Default. Nah, lambat ya, karena dia mengerjakan tugas yang format outputnya dengan LaTeX. Kalau LaTeX itu bisa untuk publikasi. Nah, ini yang kalau untuk keperluan publikasi cetakannya lebih bagus di LaTeX memang. Ya, tapi kita tidak apa namanya bukan ini. Karena harus membuka Text Studio ini, dia lambat dia. Hati-hati. Oke, ini aja. Outer loading, nah tadi ya, outer loadingnya sekarang outer loadingnya bagaimana? Sudah tidak ada yang di bawah 0,5 ya. Close program. Sudah tidak ada lagi yang di bawah 0,5. Kemudian cross loadingnya, nah, kita lihat ini 0,9 lebih tinggi dari yang lain ya. Kemudian X21 sampai X25-nya juga, dan Y-nya juga, Y-nya di sini lebih besar dari yang lain ya. Saya kira nggak masalah. Ya. Nah, kemarin ada yang nanya yang berkaitan dengan apa namanya AVE dan sebagainya, kok di sini muncul ya. Ini AVE, composite reliability dan sebagainya ini muncul nih.
Ini R kuadrat dan sebagainya. Ya. Siapa kemarin yang nanya? Saya, Prof. Kok harus ngitung sendiri? Kan Mas Herman, Prof. Ya, Mas Herman. ya. Kalau di PLS memang keluar, Prof, nilai AP. Ya, terus? Kalau di AMOS, Prof, yang belum keluar. Oh, sorry. Iya, Prof. Karena kami juga kan pakai Lister sama AMOS, Prof. Ya. Untuk nyari nilai itu yang agak susah. Ya, bisa jadi. Kalau di Amos memang nggak muncul itu. Iya, Prof. Ya, di Amos tidak muncul. Ya, AVE itu. Sorry, saya pikir di Smart PLS. Ya, enggak. Sepertinya ini Prof ada rumusnya AVE untuk yang di AMOS itu ya Prof ya? Untuk Ya. menghitung sendiri. AVE. Ya, kayaknya. Ya. Nah, coba ini saya dulu ya. Saya stop share dulu. Coba yang kita lanjutkan yang tadi. Tadi kan ini ya. Oke. Nah, ini outer model reflektif. Kalau formatifnya bagaimana langkah mengevaluasinya. Oke. Nah, ini convergent validity, ini AV-nya. AV-nya bagi ini. Rumusnya. Ini sama sih sebetulnya. Baik di AMOS maupun di Smart PLS ngitung AV-nya juga seperti ini kan. Nah, ini. Nah, convergent validity itu nih cut off point-nya itu 0,5 sebetulnya. Kalau di bawah 0,5, misalnya tadi ada 0,4 kita buang. Makanya di sini dikatakan nilai loading 0,5 sampai 0,6 itu dianggap cukup. Untuk jumlah latihan variabel antara 3 sampai 7. Nah, ini 3 sampai 7 ya. Latihan variabelnya 3 sampai 7. Jadi kalau artinya kurang dari 0,5 itu yang kurang. Makanya tadi yang 0,4 yang variabel X25 tadi kita hapus ya. Nah, ini diskriminan validity-nya rumusnya ini ya. Dan rekomendasinya kalau AP-nya itu lebih besar daripada 0,5. Jadi nilai ini tetap cut-off point-nya juga 0,5. Lebih kecil dari ini, itu yang bermasalah. Jadi tidak valid ya. Sedangkan reliability, composite reliability-nya ini menggunakan rumusnya. Ini kan nilai overloading ya, overloading. Nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas komposit. Nah, ini kata poinnya 0,7. Kalau kurang dari 0,7 yang kurang reliable gitu ya. Ya. Makanya di sini dikatakan sebagai bukan merupakan standar absolut, jadi kurang reliable. Kalau reliable-nya di atas atau sama dengan 0,7. Tapi ya jangan terlalu kecil, kalau kecil tidak reliable gitu ya. Nah, rumus Q-square-nya menggunakan hubungan ini bahwa Q-square itu sama dengan 1 dikurang. Nah, hasil kali ini. 1 dikurang R1 kuadrat kali 1 dikurang R2 kuadrat sebanyak ini P-nya itu banyak variabel endogen dalam model ya. Variabel endogennya kalau 2 variabel endogennya ya 2, kalau 3 ya 3 dan sebagainya. Nah, kira-kira Q kuadrat ini atau Q square ini mirip seperti koefisien determinasi pada analisis regresi ya. Oke. Nah, dalam pengujian hipotesis sebetulnya yang diuji itu ini. Kalau kita lihat tadi, ini untuk menguji valid apa enggak. Jadi lambda itu sama dengan 0 tidak valid. Kalau lambda tidak sama dengan 0 valid gitu kan. Ini untuk outer model ya. Sedangkan untuk inner model itu yang kita uji adalah ini kan pengaruh langsung ya, variabel laten eksogen terhadap endogen. Jadi ini pengaruh langsung dari variabel eksogen ke endogen. Ada pengaruhnya enggak? Kalau ini tidak ada pengaruh. Ya. Kalau ini ada. Jadi tak ada pengaruh, ini ada pengaruh. Kalau yang endogen terhadap endogen, notasinya saja yang beda. Ini tidak ada pengaruh langsung dari endogen ke endogen.
Kalau ini ada pengaruh langsung, ya itu. Nah, sebetulnya statistik ujinya itu T. Statistik ujinya itu tetap menggunakan T. Kriteria penolakan hipotesisnya itu pakai tabel juga boleh, pakai nilai signifikan ini juga boleh. Misalnya kalau kita menggunakan taraf nyata pengujian 5%, ya nilai P-nya harus lebih kecil dari 5%, gitu ya. Oke, jadi kalau di sini dalam outer model itu kalau misalnya H0 ditolak, artinya indikatornya valid, gitu ya. Oke, kalau di gamma 1, gamma I ini, H0 ditolak atau H1 ini benar bahwa ada pengaruh. Tergantung kalau pengaruhnya dia signifikan dan pengaruhnya tandanya positif, ya pengaruhnya positif. Tandanya negatif, pengaruhnya negatif, ya. Gitu. Oke. Dalam PLS tidak mengasumsikan data berdistribusi normal. PLS ya. Kita bisa menggunakan teknik resampling. Resampling itu digunakan untuk memperbanyak sampel, ya. Jadi yang sampelnya misalnya hanya katakanlah 60, kita bisa perbanyak dengan menggunakan resampling yang ada di sana yang namanya bootstrap. Jadi istilahnya bootstrapping. Sama aja kita menggunakan Google, lama-lama aktivitas menggunakan Google itu disebut dengan googling, gitu ya. Oke. Nah, asumsi dalam persamaan struktural menggunakan PLS ini, hubungan antar variabel laten dalam inner model itu sifatnya linier dan aditif. Aditif itu tambah. Jadi misalnya dari gambar tadi, misalnya dipengaruhi oleh variabel eksogen pertama, ya, sekian kali variabel eksogen pertama ditambah sekian kali variabel eksogen kedua ditambah itu aditif. Sekian kalinya itu linier, gitu. Bentuknya bukan kuadratik. Nah, bagaimana ukuran sampel dalam PLS? Dalam PLS ini kira-kira ya. Ini sampel yang bagus, yang representatif bisa jadi 10 kali jumlah indikator formatif. Formatif ya, mengabaikan indikator reflektif. Kalau kita lihat di sini, 10 kali jumlah jalur path, ya, yang mengarah pada model struktural. Jadi 10 kali ya. Ukuran sampelnya, nah ini 30 sampai 50 bisa, atau lebih bisa dari 200 lebih bagus, kan begitu kan. Nah, oke. Tadi sekali lagi kalau masalah misalnya kurang ya kita menggunakan bootstrapping. Ya. Prof, boleh bertanya Prof sebelum jawab Prof? Ya. Nah, baik, yang pertama Prof, tadi kan yang Prof gambarkan di PLS tadi semuanya reflektif ya Prof ya, mengarah ke sana semua ya Prof, yang digambar awal Prof. Nih. Bukan Prof yang dicontohkan tadi Prof. Oh, contoh. Iya. Contoh di Smart PLS. Iya benar Prof. Nah, kalau mau membentuk formatif bagaimana Prof? Digambar manual sendiri seperti itu Prof? Enggak, dibalik dong. Sorry. Tadi kan secara otomatis langsung ke Kan? reflektif ya kalau tidak salah. Mana tadi? Ini ya. Nah iya Prof. Ini oke. Mestinya invert measurement model ya. Balik. Iya kan? Oh, seperti itu Prof. Udah ya? Iya. Kemudian Ya, yang kedua Prof, masalah iterasi yang sampai 300 tadi belum terlalu paham Prof. Itu default. Jadi yang namanya iterasi itu, jadi untuk mendapatkan angka-angka di sini ya, angka-angka faktor loading, angka pengaruh, angka apa lagi di sini ya, itu digunakan kan datanya digunakan yang namanya metodenya iterasi. Oke, nilai awalnya sekian gitu kan. Nah, nilai sekian, nilai berikutnya berapa gitu kan. Jadi nilai awalnya sekian, nilai berikutnya berapa? Berubah kan? Nilai berikutnya lagi berubah terus. Nah, sampai iterasi itu berhenti ada dua cara. Yang pertama, dia mencapai 300 iterasi tapi nggak konvergen. Konvergen itu artinya
nilai berikutnya di sini misalnya nih, ini 4, kemudian jadi 3, jadi 2. Nah, itu kalau misalnya berikutnya itu masih berubah terus, dia belum konvergen. Tapi kalau perbedaannya sangat kecil sampai tadi perbedaannya misalnya 1/100.000, baru dia berhenti. Meskipun perhitungannya belum sampai berulang 300. Nah, kalau nggak konvergen, yang menghentikan aplikasi itu banyaknya iterasi. Jadi walaupun nggak konvergen 300 dia berhenti. Kalau nggak ada begitu, dia ini looping terus, jangan-jangan sampai nanti juga nggak berhenti gitu ya. Itu waktu saya pertama kali belajar buat program begitu. Karena belum pengalaman kan misalnya bisa jadi karena salah gitu. Kok programnya nggak berhenti? Karena terjadi looping, muter terus ya. Nah, karena nggak ada alat yang digunakan untuk menghentikan. Nah, jadi jadi ada 2 yang bisa menghentikan pekerjaan berulang itu. Yang pertama, banyaknya iterasi. Yang kedua, tingkat ketelitian, istilahnya konvergen itu perbedaannya berapa selisihnya. Kalau perbedaannya cuman 1/100 mungkin cepat. Kalau 1/1000 lebih lama lagi. 1/10.000 lebih lama lagi begitu. Jadi di sana iterasinya dibuat yang namanya default ini kan. Ini default ini. Saya bisa ganti ini iterasinya. Ini bisa ganti ya. Misalnya 500 itu bisa. Nah, 1. Nah, yang kedua, dalam Smart PLS ini ada yang namanya bootstrap dari itu. Ini kalau kita lihat bootstrapping ya. Bootstrapping ini ya, mau jadikan sampelnya berapa? Nah, kalau kasusnya kan 100 misalnya, sampelnya jadi berapa? 5.000 atau 10.000, tergantung kita mau berapa. Jadi yang awalnya misalnya 100 itu digandakan ulang dengan sampel-sampel yang ada itu sebanyak 5.000 ini secara random. Nah, misalnya kita gunakan nih. Nah, ya ini kan bootstrapping jalan dia. Ya. Dia jalan, prosedur bootstrapping jalan. Nih, baru sampai 3.000. Nanti sampai 5.000. Ya. Nah, sekarang datanya jadi begini. Ini berubah, nggak kayak tadi. Ya. Kayak tadi angka-angkanya. Ini karena bootstrapping. Gitu ya. Nah, itu bootstrapping artinya kita memperbanyak data. Ya. Oke. Ada yang lain? Satu lagi, Prof, boleh, Prof? Nah. Yang penghilangan X25 tadi belum terlalu paham, Prof. Oh, di gini aja nih. Ini diklik gini ya. Nah, Yeah. tekan tombol del gini. Jadi secara otomatis merubah semuanya ya, Prof, ya? Ulang lagi dikalkulasi ulang seperti itu. Oh Prof. iya, kalau kita jalankan begini, calculate PLS, dia mengulang dia. Otomatis mengulang, nilainya nggak sama dengan tadi. Oh. Ya kan? Nah, gitu. Itu artinya yang X25, indikator X25 itu tidak digunakan seperti Tidak itu. digunakan dalam perhitungan. Tapi ini kan nggak ada sini. Ini nggak ada 1, 2, 3 kan sudah kembali ke sini. iya. Kembali sebelah kiri. 1, 5 juga. Oh, seperti itu. Iya. Ya, kalau Bukan mau dibalikan dihapus sini, ya, Prof, tarik ya, aja maksudnya? nih. Ini kalau ini tarik aja ke sini. Nah, ya kan? Oh. Ditarik aja ke sini. Kalau mau dipakai lagi. Nah, kan gitu. Kan jauh lebih gampang kan daripada Amos kemarin. Iya, Prof. Ya, emang kalau belajar itu yang sulit dulu diajarin, baru yang lebih gampang. Terus Nanti kalau yang lebih gampang dulu diajarin, kemudian baru yang sulit, nggak mau orang pakai. Terus Ya. kalau yang untuk sarana kerja ke kepemimpinan itu digambar manual ya, Prof, ya? Tarik seperti itu ya, Prof, ya? Oh ya, ini jadi kalau di PLS ini cuma ada dalam menggambar ini cuma ada begini. Sorry ya. Ini andaikan saya kosongkan, gimana cara kosongkannya? Klik ini ya. Nah, jadi di sini ada waktu menggambar gitu. Ini kan sudah ini memang sudah digambar ya. Dari gambar ini kan ada nih, ada 3 alat yang digunakan. Yang pertama gambar buletannya. Ya. Yang kedua gambar panahnya. Ya.
Yang ketiga gambar ini untuk mengedit. Misalnya gini, kan edit nih, ya kan? Edit kan. Klik kiri kan jadi edit gitu ya. Itu aja. Nah, kalau misalnya mau melihat fasilitas misalnya bagaimana mengganti ini di sebelah kiri misalnya. Klik kanan aja. Ini di sini ya, letak kursornya, klik kanan begini. Nah, pindah kiri ya. Gitu. Oh, satu lagi Prof, boleh Prof? Ya. Itu kok errornya nggak ada ya Prof ya? Kan tadi Prof gambarkan ada errornya. Oh, di sini kalau di Smart PLS nggak perlu gambar error. Oh, Ya. Kalau di Smart PLS tidak perlu menggambar error. Yang perlu menggambar error itu kalau di Amos. Ya, Pak Edi. Ya, Prof. Izin bertanya, Prof. Ya. Yang pertama, Prof, gini, Prof. Mohon berikan contoh, Prof, kalau seandainya kita dalam penentuan variabel itu, misalnya kita mengatakan ternyata variabel ini adalah formatif, yang satu lagi reflektif, Prof. Itu yang pertama, Prof. Jadi kita kan biar paham pada contoh kasusnya, misalnya, oh ternyata variabel ini nanti sifatnya formatif, kemudian variabel ini sifatnya reflektif. Itu yang pertama, Prof. Kemudian dari model persamaan tadi, kalau terkesan kan kelihatan seolah-olah variabel tadi adalah variabel mediasi ya, Prof, ya, intervening. Nah, kalau seandainya, bagaimana kalau seandainya variabel itu, Prof, sifatnya moderating, Prof? Apakah juga dapat kita lakukan dengan gambar yang sama atau seperti apa, Prof? Kemudian yang ketiga yang tadi O square ya, Prof. Berarti tadi Prof kan mengatakan koefisien determinasi ya, Prof ya. Apakah itu menunjukkan nilai adjusted R square-nya, Prof? Terima kasih, Prof. Oke, jadi yang apa namanya sebagai acuan formatif atau reflektif, mungkin bisa dibaca di sini ya. Indikator model reflektif, sikap, ya ini kan. Kalau reflektif itu sikap misalnya, umumnya dipandang sebagai respon dalam bentuk favorable, menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap suatu objek. Biasanya diukur dengan skala multi item, bisa perbedaan atau jelek bagus atau dislike atau mungkin skala Likert gitu ya. Sedangkan niat membeli umumnya diukur dengan ukuran subjektif, ya, objektif. Jadi ada misalnya seberapa suka, berapa tidak suka, yang ininya tentunya punya grade dari yang misalnya kita menggunakan skala Likert 5 atau skala Likert 7 kan gitu kan. Nah, itu. Nah, yang jelas untuk penentuan mana yang reflektif, mana yang formatif, bagaimana kita lihat ini. Model indikator formatif adalah di bidang ekonomi, kebanyakan. Seperti ini. Indeks Sustainable Economic Welfare, ini kesejahteraan ekonomi ya. Kesejahteraan ekonomi, indeks kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Gitu. Misalnya ini, Human Development Index. Ya, kualitas indeks kehidupan. Nah, misalnya gitu. Ini contoh-contoh yang formatif. Ya, mungkin bisa dianalogkan dengan itu ya. Dianalogkan dengan itu. Misalnya lagi status ekonomi, status sosial ekonomi diukur berdasarkan munculnya eksklusi pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal. Nah, itu. Jadi tapi banyak juga yang membuat atau mungkin tidak sedikit kalau tidak dikatakan banyak ya. Ada saja yang membuat ini tapi reflektif begitu kan? Reflektif ya, Prof. Nah, kan gitu. Iya. Misalnya ini kualitas layanan. Kualitas layanan kita kenal tangible, reliability, responsive, empathy. Itu bisa formatif. Ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita yakin bahwa faktor itu bukan diindikasikan oleh, kalau diindikasikan oleh kan indikator, jadi dia reflektif gitu ya. Tapi dibentuk oleh gitu, disusun oleh, jadi dia formatif. Nah gitu. Terus yang mudah-mudahan nanti bisa memang agak sedikit susah membedakan yang mana yang formatif, mana yang reflektif ya. Yang jelas kalau mau menggunakan yang formatif nggak bisa pakai Amos, harus pakai
Smart PLS atau PLS Visual PLS mungkin ya. Gitu ya Pak Edi. Yang tadi bukan O tapi Q square. Kalau nggak salah Q square saya nulisnya. Nah, ini ya Q square. Q square itu interpretasinya mirip namanya juga mirip ya. Sama dengan koefisien determinasi total pada analisis jalur. Koefisien determinasi total pada analisis jalur. Jadi mirip dengan R square regresi. Cuma di sini nggak ada pakai adjusted. Kalau adjusted itu kan kalau nggak salah 1 dikurang ini terus ada pengalinya di sini ya, n-k dibagi n-1 atau lupa. Sekitar itu. Betul Pak Edi? Itu yang adjusted R square ya. Ya, Prof. Tapi ini mirip adjusted R square karena di sini yang dikalikan itu sebagai pengurang 1 ini adalah ya 1 dikurang nih. Masing-masing ini kalau kita punya ini variabel endogennya ada sebanyak P. Kalau variabel endogennya hanya 2 ya sampai di sini berhenti. R2. Ya, gitu. Jadi itu. Yang satu lagi apa lupa saya? Tadi Prof yang model tadi Prof kan seolah-olah itu modelnya yang moderating itu ya. Ya. Oke. Nah, saya kasih walaupun nanti linknya saya kasih juga ya. Linknya saya kasih juga. Saya mau share screen yang tadi. Ini sebetulnya ada contoh di sini ya. Ini ada penelitian keuangan. Bagaimana kalau kita lihat nih? Ya. Oke, penelitian keuangan ini sebentar. Di sini datanya harus saya jelaskan dulu nih. Penelitian SDM, penelitian keuangannya, apa variabelnya ya? Saya ngintip catatan dulu. Nggak hafal soalnya. Pemasaran. Keuangan. Oke. Ada X1, X2, X3, X4, X5 ya. Ya. X1-nya itu debt to equity ratio. Mungkin Pak Edi udah tahu itu debt to equity ratio ya. Ya, Prof. Jadi skala datanya rasio. Ini skala datanya rasio. X2 ini likuiditas. Likuiditas ya. Likuiditas. X3-nya bukan X. Ini Y1, Y2, Y3. Y1, Y2, Y3 kok agak beda ini kebetulan. Itu penelitian keuangan yang mana nih? Agak beda soalnya. Di sini munculnya Y1, Y2. Nggak sama Pak Edi. Nggak sama datanya. Nanti kalau saya pakai penerjemahannya lain kan nggak enak juga. Nah, oke, mungkin yang ada kaitannya dengan ini dulu ya, yang dengan misalnya variabel intervening ya, intervening. Saya punya gambarnya apa enggak ya? Ini juga belum ada penelitian SDM dengan variabel intervening. Tadi variabel apa? Tadi Prof kan seolah-olah kan kalau gambar tadi kan menggambarkan ada satu variabel yang dianggap sebagai variabel intervening Prof karena tadi ada pengaruh tidak langsung. Nah, kalau seandainya bukan variabel intervening tapi dijadikan sebagai variabel moderating seperti apa Prof? Oke, ini ada 11 sampai 13, 11 sampai 13 ini indikator variabel waskat, pengawasan melekat misalnya. Ya. X21 sampai X23 ini indikator variabel struktur gaji. Ini struktur gaji. Ya. Kemudian X31 sampai X33 ini itu jenjang karier, jenjang karier. Kemudian ada X41 sampai 43, nama MPX juga ya. Itu apa nih? Soalnya
Tulisannya kecil banget. Tulisannya kecil banget ini. Oh, motivasi. Kemudian Y-nya ini kinerja. Oke, kalau digambarkan nanti kalau salah jangan salahkan saya. Soalnya ini hubungannya seperti ini. Ini yang namanya waskat. Oke, kalau saya langsung aja ya. Waskat. Ini waskat gitu ya. Pengawasan melekat. X satunya. Kemudian X2-nya saya gambar lagi ini agak di bawahnya dikit. Ini struktur gaji ya. F2 struktur gaji. Struktur gaji. Oke. Terus sorry. X3-nya di sini. Ini adalah jenjang karier. F2 jenjang karier. Oke. Nah, yang X4-nya di sini. Kurang gede. Ya. Ini motivasi. F2 motivasi. Dan yang terakhir kinerja pegawai. Ini kinerja. Coba aja di sini ya. F2 kinerja. Oke. Nah, 1 2 3 itu indikatornya di sini ya. 21 22 23 ini indikatornya ini. 31 32 33 biar cepat aja. Di sini 41 42 43 itu indikator ini. Oh, sorry. Undo. Kecepatan nariknya. Nah, oke, Y-nya indikator ini. Sorry. Undo. Mana? Ini taruh kanan. Nah, gini ya. Nah, gimana hubungannya? Pengawasan melekat mempengaruhi kinerja. Ya. Pengawasan melekat ini mempengaruhi kinerja. Sorry. Aduh. Garisnya ini. Tarik ya, tarik ini. Tik. Nah. Kemudian struktur gaji juga mempengaruhi kinerja. Ya. Jenjang karier juga mempengaruhi kinerja. Gambarnya beda sendiri nggak apa-apa. Kemudian, nah ini ada motivasi nih. Ya, motivasi juga selain pengaruhi langsung ke sini, struktur gaji ini pengaruh gini kan. Nah, ini juga mempengaruhi begini. Ya kan? Nah, yang mana yang intervening? Yang intervening variabelnya yang mana? Yang motivasi. Motivasi. Nah, Ya. Caranya kan seperti itu, seperti tadi juga misalnya. Ya. Cuman ini lebih agak kompleks dikit. Ya. Agak kompleks dikit jalannya. Nah, caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Hanya kalau versi 2 ini untuk moderasi dia nggak bisa, harus pakai versi 3. Pada saat versi 2 ini dibuat kayaknya ini nggak bisa untuk membuat model yang pakai moderasi. Gitu. Nah, gitu ya. Kayaknya gitu. Jadi walaupun di sini, makanya di sini nggak ada contohnya variabel moderasi. Nah, selanjutnya caranya sama ya. Calculate, sorry. Ini kok ada yang nggak jalan. Sorry. Ya, calculate ya. Selanjutnya caranya sama. Ini mau diganti default-nya, iterasinya silakan aja. Ya, kan gini ya. Kemudian dilihat reportnya, default report gitu ya. Kemudian dilihat outer loading-nya pertama kali. Kita lihat outer loading-nya. Ini waskat, oke. 0,99, nggak ada masalah ini. Cross loading,
Cross loading-nya kita lihat X1 sampai X3 ini untuk Waskat, ya kan? Ini 0,99 paling tinggi ya. 0,97 kalau kita bandingkan yang lain masih paling tinggi juga, 0,98 paling tinggi juga. X21 untuk struktur gaji. Berarti tiga yang kedua ini harus lebih tinggi dari yang lain. Nah, kalau kita lihat masih, oh ini enggak. Ini ternyata yang lebih tinggi di sini untuk X22 lebih tinggi ke Waskat kan begitu kan. Nah, itu berarti enggak valid. Paham ya? X22 ini mestinya kan struktur gaji ini. Tapi nilainya kalah dengan X22 yang di bawah Waskat. Ini kan 95 nih, ini 98. Itu. Nah, X22 ini nggak valid ya. Tuh. Caranya sama seperti itu, yang lain bisa diperiksa. Oke. Nilai dan variabel korelasinya ini overview untuk melihat AV-nya atau di sini composite reliability-nya. Misalnya ini R-square. R-square ini R-square-nya kinerjanya hanya 0,16 nih, 0,1646. Artinya kalau kita lihat gambar tadi itu ini bahwa kinerja itu hanya diterangkan sebesar ini 16,46 ini oleh Waskat, struktur gaji, jenjang karya, dan motivasi. Ya, hanya kecil ini R kuadratnya. Nah, yang motivasi itu dituju oleh struktur gaji dan jenjang karir. Nah, motivasi ini 89,77%. Koefisien determinasinya, R kuadratnya ya. Nah, berarti ini sudah bagus ini motivasi 89,77% itu bisa dijelaskan oleh yang namanya jenjang karir dan struktur gaji kan gitu. Nah, ini R kuadratnya, arti R kuadratnya begitu. Tapi kalau secara keseluruhan yang dituju kinerja ini kinerjanya hanya 16,46%. R kuadratnya kecil. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi karena ini permasalahan sosial ya, tinggal bagaimana kita membahas saja ya. Tinggal bagaimana kita membahas. Bukan berarti ini modelnya jelek, bukan. Ya, datanya aja yang nggak mendukung R kuadrat ini. Ya. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Nah, Izin Prof. Ya. Muncul nggak? Ya, saya Akram Prof. Izin bertanya. Nggak muncul ya? Muncul ya? Oke. Gambarnya muncul. Saya khawatir gambarnya nggak muncul loh. Silakan. Ya, Prof. Izin bertanya, kalau untuk di AMOS kan ada analisis multiple group itu, Prof. Nah, itu kan salah satunya untuk menguji moderasi ya, atau membagi dua kelompok yang berbeda mungkin di situ. Nah, untuk memastikan, pertanyaannya nih, Prof. Untuk memastikan bahwa itu benar-benar ada efek moderasinya itu seperti apa ya, Prof ya? Karena itu yang menjadi ini pertanyaan saya dulu itu. Terima kasih, Prof. Ya, cuman nanti kalau belum memuaskan jawabannya, tanya sama yang ngajar berikutnya. Baik, Prof. Ini, oke. Ini apa namanya tampilan dari apa namanya Smart PS3. Smart PS3. Ini juga apa namanya sebetulnya prinsipnya sama, cara mengerjakannya sama, hanya tampilan outputnya yang mungkin beda. Terus memungkinkan juga ada variabel moderasi kan, variabel moderasi di sini. Cuman kayaknya mungkin saya lupa ngupdate, ini agak nggak jalan mestinya ya. Ini tapi ada apa namanya videonya yang pernah saya buat, nanti saya share linknya, kan ada yang khusus bagaimana menguji moderasi itu, melihat moderasinya, variabel moderasinya signifikan apa enggak kan gitu. Ya. Yang multi group saya belum pernah, nanti makanya karena apa namanya
cakupan bahasan dari PLS itu kan banyak sekali. Nanti yang multi group bisa ditanya ke apa namanya dosen yang berikutnya ya, siapa tahu akan memberikan materi PLS juga gitu ya. Baik, Prof. Dan ya untuk saya materinya nggak sampai sana. Materinya hanya mengenalkan sampai variable moderating, intervening, moderating, hanya maaf yang Smart PLS 2 itu tidak bisa digunakan untuk variable moderating. Yang variable moderating bisa jalan di Smart PLS 3 ini. Hanya tadi saya mencoba ulang untuk membuat, misalnya ini ada, nah ini kalau ini dilihat kan, ini ada bisa dibuat nih kan, variabel moderasinya yang mana kan gitu. Nah, ini ada moderator variabelnya yang mana kan dimasukkan di sini kan, nah gitu. Nah, hanya nanti ya ada di petunjuknya. Yang jelas ini kayaknya jalan nih, yang jalan. Jadi moderator variabelnya, moderating variabelnya apa nih dipilih kan? Nah, apakah image, persepsi atau persepsi kualitas atau promosi? Ya. Sorry, di bagian teladan yang ini, sorry, saya bacakan dulu nih. Sorry, ini ada promosi, ini ada harapan konsumen, ini ada persepsi kualitas, ini ada image ya, ini aja persepsi nilai dan sebagainya, hubungannya seperti ini, loyalitas. Jadi arahnya di sini dari kepuasan ini langsung masih ada lagi terusannya, loyal atau komplain gini. Ini ke arah loyalitas, ini ke arah komplain kan gitu. Nah, yang misalnya di moderasi yang mana di sini? Ya kan di sini. Ini kayaknya bisa ini. Jadi kan begitu setelah diklik moderating efeknya, misalnya kita membuat moderatingnya di sini gitu. Tinggal klik aja, nanti diikutin aja yang mau di moderasi yang mana, ya. Yang moderasi yang mana? Z, ya Z-nya, misalnya promosi gitu kan. Nah, ini diklik, kita pilih promosi. Nah, independent variabelnya yang mana? Nah, independent variabelnya yang mana? Kan gitu kan? Diinteraksikan dengan yang mana? X1 misalnya. X1 itu apa? Sorry, kita lihat dulu ya. Kita intip dulu. X1-nya itu apa tadi? Jadi promosi dengan X1 itu image ya. Image itu. Jadi ini promosi, ini image gitu. Ya. Nah, ini metode kalkulasinya ada banyak ini. Jadi kalau kita bahas dari segi Smart PLS-nya saja ini, tapi bukan proporsi mahasiswa manajemen, kalau ini proporsi mahasiswa yang mempelajari teori dari SAM PLS itu, Smart PLS itu gitu ya. Nah, setelah itu tentunya juga ini sudah kita buat, ini kita klik OK saja begini. Nah, klik OK. Nah, ini kan muncul nih ya. Ini muncul di sini moderating effect-nya. Nah, tentunya dilihat di output ya, di outputnya. Ini kita jalankan dulu kan gitu ya. Start calculation, nah jalan dia. Nah, kemudian tentunya di hasilnya mau diekspor kemana ini kan gitu kan? Diekspor ke Excel, diekspor ke web, diekspor ke R kan gitu. Nah, atau dilihat di sini. Kalau kita melihat outputnya, lihat misalnya nilai R kuadratnya, klik ya kan, nilai R kuadratnya ini ya. Jadi outputnya bisa dilihat di sini. Ini jalur koefisien jalurnya ya, jalurnya. Jadi kalau mau kita bisa lihat dua gambarnya, terus angkanya di sini, ya, angkanya di sini. Oke. Ini part koefisiennya ya, ini part koefisiennya atau koefisien jalurnya. Ini pengaruh tak langsungnya, tak langsung. Ini pengaruh totalnya kan gitu ya. Ini outer loading-nya, Bisa lihat outer loading tadi. Nah, ini image promosi, ya. Ini moderating effect-nya nilainya sekian nih, ya. Moderating effect, ini persepsi kualitas, ya.
angka-angkanya di sini lihatnya. Nah, ini ada yang merah, nggak signifikan. Kalau yang Smart PLS 3 ini, kalau yang nggak signifikan langsung merah gitu. Nah, kalau hijau signifikan, berarti moderating effect ini signifikan. Itu Mas, itu ya. Mungkin itu yang ditanyakan. Oke, ya Prof. Terima kasih Prof. Itu tadi Jadi, perhitungan moderasinya itu seperti apa. ya, Terima kasih Prof. ini caranya itu nanti seperti itu. Nanti dilihat aja moderating effect-nya di sini, kan ini memoderasi ya. Jadi kayak seperti interaksi ini kalau bahasanya dalam rancangan percobaan interaksi. Bagaimana interaksi antara image dan promosi kan begitu. Nah, oke. Baik, terima kasih Prof. Ya. Nanti bisa yang lain bisa lihat di sini ya. Ini ada discriminant validity, ada latent variable, di sini residualnya bagaimana, model fitnya seperti apa. Silakan. Ini banyak kali. Ini inner modelnya gitu kan, inner modelnya. Jadi kalau satu itu ada hubungan misalnya gitu. Satu ini menghubungkan antara image dan harapan konsumen gitu ya. Misalnya moderating effect dengan harapan konsumen, moderating effect dengan apa gitu ya. Oke. Ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Mudah-mudahan sudah puas. Kalau belum puas nanti tanya ke yang lain ya. Baik. Cukup? Cukup Mas. Yang nanya tadi, yang nanya siapa tadi? Yang Suyadi. Cukup Yang Pak. nanya tadi apa? Akram Pak. Akram Pak. Mas Oh, Akram. Akram Harmoni. Wah, oke, Mas Akram. Pak Edi, masih? Izin Prof. Bertanya. Mas Suyadi mau nanya tuh Prof. Oh, Mas Edi mau nanya apa? Mas Ya, Suyadi. gini Prof. Gini Ya, Prof, nanya apa, Mas? kenapa sih kalau indikatornya banyak itu terkadang banyak yang harus di dropping atau validnya lebih kecil ketimbang indikatornya sedikit kayak gitu. Contoh kayak tadi kan ada 4 atau 3 atau 5 itu lebih mudah kan kita dapat nilai tinggi ketimbang indikatornya itu banyak kayak 12 dan sebagainya. Prof, itu lemahnya di mana? Mohon masukkan itu Prof. Itu aja Prof. Ya kan diharapkan bagaimana kondisi masing-masing indikator itu harus kalau dia istilahnya yang diinginkan ya tentunya kita lihat kalau dalam istilah regresi itu kan ada multi-call dan sebagainya. Jangan-jangan ada multikolonialitas dan sebagainya ya. Tentunya kalau terlalu banyak ya nggak masalah sebetulnya karena ada ujian ada uji validitas dan sebagainya. Mau pakai yang mana nih? Mau pakai yang Amos atau yang pakai Smart PLS? PLS tadi Prof. PLS. Ya. Ya mungkin diambil indikator-indikator yang istilahnya signifikan mempengaruhi saja gitu. Jangan semua diambil. Ya. Kalau terlalu banyak, ya maunya nggak apa-apa, diuji dulu kan. Karena namanya juga mau mencari indikatornya apa gitu kan, sekaligus bahwa faktor ini indikatornya apa saja gitu. Sama saja kalau kita mau mencari analisis faktor exploratory itu kan, sebetulnya faktor ini indikatornya apa sih gitu. Mungkin dari tahapan juga bisa sebelum di gunakan analisis konfirmatori, ya exploratory dulu kalau mau. Jadi dieksplor dulu, faktor ini indikatornya itu ini yang signifikan. Gitu. Kalau enggak ya kan buang dengan cara mereduksi. Kalau dalam ini variabel itu saling berkorelasi kan, bagusnya kan variabel atau indikator itu tidak berkorelasi misalnya gitu. Itu Mas Edi ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Pak Edi apa?
Mana ya? Melanjut dari pertanyaan Mas Riyadi, Prof. Jadi kan kalau seandainya tadi kan waktu contoh Prof terakhir itu kan kinerja. Kinerja itu kan hanya waktu sudah keluar outputnya itu kan AV-nya 1, Prof. Artinya kan dia tidak ada indikator-indikator yang digunakan. Nah, kebanyakan kita kadang di keuangan, Prof, kalau kita gunakan misalnya proxy seperti itu, maka kebanyakan nilainya itu AV-nya sama dengan 1, Prof. Ya, AV-nya sama dengan 1. Itu bagaimana, Prof? Apakah memang diperkenankan kalau seandainya kita tidak ada nilai ya, tidak ada kayak tadi yang kinerja itu kan nilainya cuman Y aja tadi, Prof. AV-nya kan sama dengan 1. Jadi kalau seandainya variabel lainnya AV-nya juga sama dengan 1, Ini ya? seperti apa, Prof? Iya, Yang Prof. ini ya? Iya, Prof. Nah, itu kan hasilnya AV-nya 1 tuh, Prof. Coba kita lihat kalkulasi ya. Oke. Nah, yang 3 ini di mana yang lihatnya AV-nya ini? Ini selection kriteria. Ini yang kriteria pemilihannya ini menggunakan AIC ini. Information criterion. Jadi, cuman kita lihat di mana mereka naruh ini ya, naruh AV. Ada yang pernah pakai yang 3? Di konstruk, Prof. Ya? Konstruk reliabilitas. Ini konstruk. Iya. Oh, konstruk reliability ini. Ada average varian Ini, extract. ini kan? Iya, Pak. Oh, ini munculnya gambar itu. Oke. Ini konstruk ya. Kinerja pegawai 1 semua. Iya, 1, Prof. Iya, karena cuma 1 gimana? Iya. Kalau seandainya variabel yang lainnya juga sama, Prof. Nilainya 1 semua seperti apa, Prof? Mohon penjelasan. Nah, ya kita kembali ke definisi. Kita kembali ke definisi. Ini AV kan? Ya. Nah, tapi ini AV-nya di mana? Ini AV. AV-nya ini loh. AV-nya yang bawah, yang paling belakang ini AV. 1. Nah, kita kembali ke definisi AV tadi. Kok bisa 1 ya? 1 dikurang kan? 1 mana tadi definisi AV tadi? Di sini ya. Kita lihat nih, mana definisi AV tadi? Kan ini ya. Nih. Nah, itu berarti kan nggak ada error nih. Ya. Nggak ada error. Ya kan cuma 1. Iya. Ya jumlah lambda I kuadrat dibagi jumlah lambda I kuadrat ya 1. Gitu ya. Iya, Prof. Ya karena nggak ada errornya. Mm-hmm. Kalau cuman 1 aja, nah bisa jadi karena itu. Makanya direkomendasikan oleh AV lebih besar dari 0,5. Kok di situ mungkin karena cuma 1 Y gitu, Y-nya cuma 1 aja gitu ya. Iya. Nah, mungkin yang lain pernah mengalami seperti itu ya. Kalau menggunakan data keuangan sering sekali, Prof, kalau seperti itu, Prof. Cuman satu indikator gitu ya. Iya, Prof. Ya, jadi AV-nya 1 gitu kan? 1, Prof. Nah, ini karena ini. Karena formula ini AV sama dengan jumlah lambda I kuadrat dibagi jumlah lambda I kuadrat plus jumlah varian error. Nah, ini kalau nggak ada errornya, atau varian errornya 0 kan? Varian errornya 0 karena datanya cuma seragam. 1. Baik. Lagi? Masih ada? Baik, kalau nggak ada ya, kalau nggak ada sampai di sini saja, mungkin agak lebih pendek dari biasanya, kalau biasanya sampai menjelang jam 9. Ya. Nanti juga
saya share dari video yang sudah saya buat yang berkenaan dengan bagaimana kalau ada variabel intervening dan variabel moderating. Ya. Baik, karena ini pertemuan yang keempat, data saya sudah habis. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan saja pakai jalur baik WhatsApp atau email ya. Atau kalau sedang buka YouTube ya dikasih komen aja di sana. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Sama-sama.